Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita pada pagi ini surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat ke-40, halaman 401. Halaman 401, surat ke-29 Al-Ankabut, ayat yang ke-40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullan akhadna bi dhanbihi. Faminhum man khasafna bihil ardh. Wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Maka masing-masing daripada mereka itu akhadna, kami azab, kami sisa bi dzambi, disebabkan karena dzambihi, dosa-dosanya. Faminhum, maka minhum, di antara mereka, man arsalna alaihi hasibah, ada yang arsalna, kami kirim, yakni kami timpakan atasnya hasibah, hujan batu kerikil. Wa minhum, dan diantara mereka, man akhazat hussayhah, ada yang ditimpa oleh suara yang sangat keras mengguntur. Wa minhum, dan diantara mereka, man khasafna bihil arda, ada yang kami benamkan, khasafna, membenamkan kami dianya al-arda, ke dalam bumi. Wa minhum, dan diantara mereka ada yang man aghraqna, ada yang kami tenggelamkan. Wa ma kana Allah, dan tidaklah Allah itu liyazlimahum, menzalimi mereka, walakin, tetapi kanu, adalah mereka itu anfusahum, terhadap mereka, diri mereka sendiri yang yazlimun, berlaku zalim. Demikian kira-kira lebih kurang terjemah. Kajian kita yang lalu sekedar untuk mengingatkan judulnya saja, itu menjauhi dosa-dosa besar. Siapa saja yang menjauhi dosa-dosa besar, sungguh-sungguh menjauhinya, maka Allah atas rahmatnya dan kasih sayangnya, kelembutannya, mengampunkan dan menghapuskan begitu saja dosa-dosa kecilnya. Ketika itu kita pelajari surat An-Najmi dan surat An-Nisa ayat 31. Intinya, karena kita tidak pernah luput daripada salah dan dosa, keliru dan khilaf, sengaja atau tidak, yang besar atau yang kecil-kecil, maka iringilah
kesalahan kita itu dengan minta ampun dan susul dengan berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita dalam ayat-ayatnya berbagai macam contoh-contoh. Untuk kita ambil pelajaran dan tamsilan daripada contoh-contoh itu, yang semuanya datangnya siksa, tibanya petaka, tidak lain tidak bukan adalah lantaran dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang atau oleh suatu kaum. Inilah ayat yang kita pelajari pagi hari ini. Di ayat di atas sebenarnya dikisahkan tentang umat-umat terdahulu. Karena mereka bangkang, durhaka, menentang, angkuh, sombong, menolak seruan para rasul. Setelah diberi waktu sekian lama, sekian panjangnya seperti Nabi Nuh, malahan waktu terpanjang 950 tahun. Akhirnya kan ditenggelamkan oleh banjir. Di sini kita ambil fakullan akhadna bidzambi. Kata-kata bidzambi. Bi dipahami oleh ulama adalah sebab, disebabkan, atau karena, disebabkan atau lantaran karena dzambihi, dosanya. Akhadna diterjemahkan kami siksa atau kami azab, kullan tiap-tiap masing-masing umat yang terdahulu itu, bidzambi dengan dosa itu, dengan sebab dosanya sendiri. Di bawahnya ujung ayat berbunyi wa ma kana Allahu liyazlimahum, dan tidaklah Allah itu berkehendak, berkeinginan untuk menzalimi mereka, itu menghukum mereka, menyiksa mereka, menimpakan kepada mereka petaka dan bencana begitu saja tanpa salah dan dosa, atau ditimpakan kepada mereka azab, siksa dan petaka bencana itu lantaran kesalahan lain. Tidak. Wa ma kana Allah, dan tidak Allah berbuat seperti itu kepada mereka untuk menzalimi mereka. Tidak. Walakin, tetapi, kanu, merekalah. Kanu kan adalah mereka, jadi merekalah yang anfusahum, terhadap diri mereka sendiri, yazlimun, menzalimi diri mereka sendiri atau berbuat zalim. Apa zalim? Zalim di sini sampai wajahnya Tuhan. Zalim di sini, puncak zalim itu kan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu benar-benar suatu kezaliman yang sangat besar. Zalim dibagi tiga kan? Zalim kepada Allah, zalim kepada sesama makhluk, zalim kepada diri sendiri. Syirik kezaliman terbesar seorang hamba kepada Allah, bukan kepada sesama makhluk. Zalim kita ke atas
adalah karena kita syirik. Kufur, ingkar, bangka, durhaka. Tapi puncaknya syirik. Kalau zalim kita kepada sesama, melakukan berbagai macam tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, sikap, tingkah laku, termasuk ucapan-ucapan yang menyebabkan orang lain tersakiti, terganggu, teraniaya, dan seterusnya. Zalim kepada diri melakukan pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa yang efek akibatnya kita, Nabi Adam zalim kepada diri sendiri. La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Melanggar aturan Allah, tidak mentaati atau tidak mematuhi apa yang Allah larang, lalu dilanggar, namanya zalim. Nabi Adam melanggar itu. Allah sudah peringatkan, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian berdua dekati pohon ini. Sebab kalau kalian berdua dekati, wahai Adam dan Hawa, nenek moyang kita, fatakuna, maka adalah kalian berdua termasuk orang yang zalim. Bukan menzalimi siapa-siapa, makhluk hanya berdua tuh, manusia di situ. Tapi zalim, nanti kata, ini larangan, dilanggar. Maka siapapun yang melanggar larangan Allah, zalim dia. Lalu fatalaqqa Adamu min rabbih, Nabi Adam menerima ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang hendak diucapkannya karena dia menyesali perbuatannya, kesalahannya, kekhilafannya. Tapi beliau tidak tahu bagaimana caranya, meminta ampunkah, menyatakan penyesalankah. Talaqqa Adam. Allah juga yang menuntun beliau apa yang mesti beliau lakukan dan beliau ucapkan. Rabbana zalamna anfusana. Itu yang zalamna anfusana. Wahai Rabb kami menzalimi diri kami sendiri lantaran kami tidak patuh, tidak taat, melanggar aturan dan laranganmu. Zalim kami. Siapapun yang melanggar larangan Allah secara tidak langsung dia menzalimi diri mereka sendiri, mengundang bencana, petaka, azab. Karena Allah tidak akan menganiaya siapapun, tidak akan menyiksa siapapun, kecuali si hamba itu atau satu kaum itu melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman yang pada hakikatnya kezaliman itu terpulang atau kembali kepada mereka sendiri. Wa ma kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Intinya begitu. Nah, kita pelajari sedikit ayat ini. Kullan, ayat 40 ya. Maka tiap-tiap masing-masing daripada kaum-kaum yang telah disebutkan di atas, itu kita tidak pelajari semenjak di atas, yang telah dikisahkan semenjak di atas surah Al-Ankabut ini, semenjak Nabi Nuh sampai ke bawah, bermula dalam ayat ke-14, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa 50 ama فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. Bermula semenjak itu. Terus ayat ini bicara tentang kaum Ad, kaum Samud. Ayat ke-38. Kemudian ayat 39-nya Qarun, Fir'aun, Haman. Baru masuk ayat 40.
Fakullan, maka tiap-tiap masing-masing umat atau kaum yang telah dikisahkan di atas secara ringkas, simpel oleh Allah, lantaran mereka zalim. Zalim pertama adalah syirik. Ketiga-tiga kezaliman itu dilakukan oleh umat terdahulu. Pertama, zalim kepada Allah, mereka bangkang, engkar, durhaka, sombong, angkuh, puncaknya syirik. Karena syirik pertama dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Di zaman Nabi Adam belum ada lagi orang berbuat syirik. Dosa ada, maksiat ada, tapi syirik baru periode zaman Nabi Nuh. Bermula mereka menyembah orang-orang saleh. Itu mereka menyembah foto-foto, gambar-gambar patung-patung mereka setelah mereka mati. Sebagaimana dikisahkan dalam surat Nuh. Dan terjadilah kezaliman. Akhirnya terus menerus. Dan kezaliman yang kedua, mereka melakukan berbagai macam tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan kepada sesama. Antara lain kepada pengikut-pengikut Nabi Nuh. Mereka melakukan tindakan-tindakan intimidasi, ancaman, teror, dan lain. Kemudian zalim kepada diri mereka sendiri, mereka melanggar sekian larangan-larangan. Ketiga-tiga zalim itu mereka lakukan. Dalam ayat wahum zalimun, mereka adalah orang yang zalim. Setelah itu mati kullan, setiap masing-masing daripada umat kaum terdahulu, akhadna dipahami kami siksa, kami azab. Secara bahasa akhadha akan mengambil. Kami mengisa, kami mengadab bidambihi, disebabkan oleh dosanya. Faminhum, maka di antara maka min dari antara hum mereka, man ada yang arsalna mengirim. Arsala mengirim, arsala mengutus. Di sini diterjemahkan kami timpakan alaihi atasnya hasiba. Hasiba hujan batu kerikil. Itu kaum Nabi Lut. Arsalna kami kirim. Terjemahannya menimpakan. Karena segala sesuatunya dikirim oleh Allah. Diutus oleh Allah. Allah mempunyai tentara-tentara yang siap diutusnya, gitu. Walillahi junudus samawati wal. Allah mempunyai tentara-tentara yang diutusnya kepada kaum-kaum hamba-hamba yang durhaka. Kepada Abrahah dan pasukannya apa yang dikirim? Betul. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlim. Apa lagi? Arsalna. Dikirim, diutus. Burung dikirim, membawa batu-batu. Jadi makhluk-makhluk Allah ini tidak akan berbuat apa kecuali diperintah oleh sang rajanya. Arsalna itu di sini diterjemahkan ditimpakan. Jadi kalau kita ambil bahasanya memang diutus, dikirim, istilah awaknya. Angku pai kesenan, pergi istilah awaknya. Ya taat. Semua ada yang di alam jagat raya taat kepada Allah. Karena Allah raja di rajanya, penguasanya. Cuman kata orang ilmiah tentu semuanya diilmiahkan.
Taruhlah Gunung Merapi ini diilmiahkan lah, itu Gunung Merapi erupsi. Ya, tapi penyebabnya tidak mereka kaji. Bisa kalau dia meletus, itu gunung menerbangkan lahar-lahar dan batu-batu kan kembali lagi batu ke bawah. Namanya arsalna. Itu terjadi kepada kaum Nabi Lut. Di samping memang bumi mereka, negeri mereka diangkat. Kemudian dibalikkan kuah menimpa semuanya yang dari bawah. Itu satu. Apa dosa mereka? Banyak. Bukan hanya liwat. Bukan hanya homoseksual. Mereka juga para pembegal. Cuman yang menonjolnya yang tidak bisa ditolerir adalah liwat itu. Liwat itu kan dinisbahkan kepada Lut. Kata orang sekarang homoseksual, LGBT, G-nya gay, lesbian itu gay. Kami orang totok, kau tu tak tahu yang gay kan? Bahasa Kasawa hanya mereka laki-laki kawin dengan orang jantan. Jatuh hati kepada sesama jenis. Itu tidak bisa ditolerir. Mereka perintis. Jadi kalau dibahasakan menjadi bahasa hadisnya, mereka lah yang merintis perbuatan liwat. Maka siapa saja yang mengerjakan perbuatan gay, homoseksual, setelah mereka dosanya dipikul oleh kaum Nabi Lut. Sampai di kiamat, dosa itu akan terus kepada mereka. Ini bahayanya dosa perintis. Sunnatan sayyi'atan. Merintis, mempelopori suatu perbuatan dosa, maksiat, kedurhakaan, lalu diikuti oleh orang banyak. Orang banyak itu berdosa karena mereka melakukan maksiat dan dosa, tetapi dosanya juga diperoleh oleh perintisnya. Karena mereka yang merintis perbuatan itu, masa bakakum biha min ahadim minal alamin. Belum pernah orang dahulu mengerjakan perbuatan kalian ini. Yang ditimpakan mereka arsalna. Kami kirim, kami utus, kami timpakan hujan batu kerikil. Di samping negeri mereka dijungkir balikkan. Wa minhum dan dari antara mereka man ada yang akhazat husayhah. Sayhah suara keras mengguntur dari arah langit. Sangat dahsyat luar biasa, sehingga akibat suara keras itu meluluh lantakkan kehidupan. Suara kalau saking kerasnya bisa menghancurkan. Jangankan suara guntur keras luar biasa, suara band tunggal, organ tunggal saja dari yang pintu kacau, rambut dabu. Tiba dia oto goyang. Kalau ada musik kareh dia oto goyang, dung. Mari kita bayangkan suara keras menguntur dari arah langit yang ditimpakan kepada kaum Tsamud dan Madian. Nabi Saleh, kaum Nabi Saleh, dan kaum Nabi Syuaib Madian. Itu betul-betul suara dahsyat. Nah, kita tidak akan menjelaskan ini, cuma sekelumit. Wa minhum dan diantara mereka man khasafna bihil arda. Ada yang khasafa membenamkan. Kau sisa dari bawah, tadi sisa dari atas. Sisa dari bawah itu dua. Pertama dilulur bumi.
ditelan bumi, dibenam bumi, khasafa. Ini siapa nih? Dilulur, dibenamkan ke dalam bumi, yaitu Qarun. Orang pongah itu, orang angkuh dengan kekayaannya, itu azabnya dari bawah, tidak dari langit. Kalau orang yang bangkang ke atas, dari langit. Tertangkap tidak? Bangkar, engkar, menentang, zalim, syirik, itu ke atas. Azabnya dari atas. Tapi kalau orang angkuh kepada sesama, pamer segala macam kekuatan, biasanya azab dari bawah. Qarun, kesombongannya dengan hartanya. Begitu luar biasa Qarun sampai ke Indonesia hartanya. Siapapun yang mendapat harta terpendam, harta Qarun namanya. Kayu gadang itu. Sejauh itu dari Mesir. Banyak ada tuh kan. Kenapa namanya di kita harta si Qarun? Karena hartanya masuk bumi dengan dirinya. Jadi siapa saja yang menemukan harta terpendam, harta Qarun namanya. Harta Qarun. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang aghraqna, kami tenggelamkan. Fir'aun ini. Karena tindakannya yang paling dahsyat itu adalah menindas, menganiaya, menjajah Bani Israel. Di samping dia mengaku Tuhan. Dan juga aghraqna itu kaum Nabi Nuh. Ini sebagian kecil apa yang menimpa umat dulu lantaran zambihi. Orang atau siapapun tidak akan memikul dosa yang dilakukan orang lain kecuali dia penyebab orang lain berdosa. Alla taziru waziratu wizra ukhra, bahwa tidaklah orang yang berdosa memikul dosa orang lain. Dia akan memikul dosanya sendiri. Taziru, memikul dosa. Ketemu nanti dalam surah An-Najmi salah satunya. Juga dalam surah Fatir ada. Surah An-Najmi. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Bahwa tidaklah orang yang berdosa, dia akan memikul dosa orang lain. Dia hanya memikul dosa sendiri. Dan dosa orang yang lain lantaran dia penyebabnya. Mengajarkan, mencontohkan, mendirikan, atau membiarkan, sama dengan berdosa. Ini yang diancamkan, takut wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kamu hati-hati, waspada, petaka bencana itu tidak akan menimpa kepada pelaku langsung, juga kepada kalian yang membiarkan terjadinya kezaliman itu. Kita ambil surat yang mengatakan itu. Surah Al-Anfal asalah. Surat Al-Anfal surat ke-8. Wattaqu fitnatan. Hendaklah hati-hati, takut, waspada kalian semua terhadap suatu fitnah yang tidak hanya menimpa kepada pelaku kezaliman itu semata, melainkan juga menimpa siapa yang tidak berbuat kezaliman itu. Ini
ayat ini ayat berapa? Wattaqu fitnatan. Ayat 25. Halaman 179 ayat 25. Contoh saja. Wattaqu, dan peliharalah dirimu atau takutlah kamu dengan cara memelihara dirimu terhadap suatu fitnah. Fitnah di sini adalah siksaan atau azab atau petaka atau bencana. La tusibanna, la yang tidak hanya tusibanna, yang tidak menimpa, tusiba menimpa, asaba yusibu, yang tidak hanya akan menimpa mengenai alladzina, orang-orang yang zalim. Di sini zalim lagi. Minkum, di antara kamu, khasah, khusus, spesial saja. Intinya hati-hati, waspada, takut, peliharalah diri kalian yang fitnah, siksaan, azab, petaka, bencana itu tidak hanya menimpa pelaku-pelaku kezaliman khasah saja. Kan kembali diuraikan zalim di sini. Jadi penyebab datangnya siksa, azab itu kezaliman. Dan tidak ada suatu dosa yang lebih patut untuk didahulukan azabnya di dunia, melainkan adalah al-baghi, kesewenangan, kezaliman dan kelaliman. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab, dan ketahuilah bahasanya Allah itu amat keras iqab, sanksi hukumannya. Orang yang membiarkan kezaliman dengan prinsip itu kan dakwah mengerajuan dan satu-satu lawak. Prinsip seperti itu bisa-bisa orang seperti ini juga kenal. Namanya sekelompok orang yang naik perahu namanya. Bukan hanya yang melubangi kapal yang karam, yang berada atas kapal juga ikut karam. Karena yang berada atas kapal prinsipnya kan awak yang melubanginya. Orang bawah melubanginya, awak detehnya aja. Tapi karena mereka berada di kapal, itu contoh Nabi. Kan dah hadis Nabi. Kalau kata-kata penyanyi namanya perahu bangsaku. Perahu bangsaku. Kalau kita biarkan perahu bangsa kita dilobangi, ikut nak dilobangi, ikutlah ya hancurkan sehancur-hancurnya lah kita semua oleh. Lanjutkan sajalah penjelasan perahu bangsawan. Buruak samun. Intinya, lantar seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Tidak, kita memikul dosa sendiri. Dan dosa orang lain yang kita menjadi penyebabnya. Serta dosa orang lain yang kita tidak malah berpangku tangan. Petakannya kita juga mendapatkan di akhirat itu lain perkara. Kamu tidak satu ya Allah. Itu lain perkara, tapi jelas siapa yang berada di tempat itu. Nih, kalau di toko polisi pokoknya nih betul. Datang polisi kan, satu pokoknya naik kantor, naik kantor, nanti di kantor proses. Kita berada, kecil orang kini berada di tempat yang tidak tepat, di waktu yang tidak tepat. Nah, prosesnya nanti di akhirat. Kamu tidak satu-satu ya Allah. Mengaku kesinana, itu baik, panjang kan. Dalam sebuah hadis disebutkan nanti akan ditenggelamkan nih khasafa, ditenggelamkan suatu kaum yang akan menyerang Ka'bah. Maka siapapun yang ada di situ kena semua. Kata Aisyah, kok ringkasnya, Aisyah, ya sudah di situ, padahal ada orang di situ sampai ke pasar yang tidak tahu menahu peristiwa itu, atau mana orang kami menyerbu Ka'bah. Hendaknya asik sih, masalahnya berada di situ. Berada di situ.
Artinya nyobarado di tempat yang tidak tepat, di waktu yang tidak sesuai. Nanti akan diikap, disanksi, diberi hukuman sesuai dengan manganya ke situ, itu pengaruhnya. Itu dosa. Nah, inti kaji kita bahwa penyebab datangnya musibah untuk kita, bukan untuk Nabi, adalah lantaran dosa dan salah. Tidak satu musibah pun yang menimpa kita bukan Nabi, melainkan ada salah. Jangan salah orang lain, ada salah kita. Tapi kalau yang menimpa Nabi, tidak salah Nabi. Itu ujian beliau untuk mengangkat, meninggikan derajat beliau ke tempat yang tinggi. Itu Nabi-Nabi. Kalau kita tidak. Bima kasabat aidikum. Surah Asy-Syura ya, sedikit. Kita beralih sedikit. Surah Asy-Syura, surah ke-42. Asy-Syura, surah ke-42. Ayat 30, halaman 486. Halaman 486. Asy-Syura. Kita hanya mengambil contoh. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun yang asabakum menimpa kamu daripada suatu musibah, apapun musibahnya, fabima maka itu bima disebabkan karena maka sahabat apa yang dilakukan oleh tanganmu sendiri. Artinya adalah lantaran perbuatan pekerjaan kamu sendiri. Tangan mencencang, bau memikul. Siapa yang menambur angin, dia yang menuai badai. Siapa yang menggali, dia yang menimbun dengan dirinya sendiri. Mari lihat, fabima, kata-kata bima, fabima kasabat. Sampai dalam sebuah penjelasan dan kitab, sakit kepala ringan pun itu lantaran ada salah kita. Yang Allah beri sanksi dengan itu untuk menghapuskan kesalahan itu. Nanti dia kira tidak beri sanksi lagi. Untuk itu suka-sukalah kita apapun musibah menimpa, jangan salahkan orang lain. Kalau setiap musibah nanti kita orang lain mensalah, berarti kita makhluk suci. Ini apapun musibah, bantu apapun bentuk musibah, itu memang ujian. Penghapus dosa, menambah pahala, menaikkan derajat, iya. Tapi bima kasabat aidikum, lantaran perbuatan kamu sendiri, yang Allah ingin menghapus dosamu melalui itu. Minimal selimu milia, ketek ke bawah. Selimu ko milia ketek ke bawah. Ke bawah, nak ketek roh. Kalau ketih menganunya, diri. Ini kita pernah baca suatu kitab, lupa ingat saya tapi kalau halamannya masih ingat sebelah kiri. Cuma entah di mana buku itu, entah dipinjam atau di mana. Di situ sampai sahabiah, salah seorang sahabat perempuan, sahabiah itu adalah orang-orang perempuan yang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, bersuara dengan Nabi, kena sakit kepala. Ini pasti ada suatu dosa yang saya kerjakan. Pening, ini ada dosa.
Karena pending itu kan musibah. Iyo kurang lalu, iyo itu kalau cari-cari semuanya hilang gaji. Terjadinya itu kan atas izin Allah. Tidak satu musibah pun terjadi illa biiznillah, semua izin Allah. Tidak ada yang tidak izin Allah. Jangan kita sampai dicuci pula keimanan kita oleh teori-teori orang-orang yang tidak sedikit punya keimanan. Ini intinya yang tadi. Dosa siksa, azab, petaka atau musibah yang menimpa kita pasti ada sesuatu. Kalau enggak yang kemarin, yang enggak yang sekian tahunnya lampau. Yang pernah kita lakukan. Di hari tua kita merasakannya. Daripada nanti di akhirat. Ini cara Allah menghapuskan dosa 3. Kalau tidak tobat. Pertama, istighfar. Istighfar yang benar, minta ampun yang benar, dihapuskan dosa. Yang kedua, melalui musibah-musibah yang terjadi yang menimpa diri kita. Yang ketiga, amalan-amalan saleh. Amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dihapuskan dosa. 3 itu. Selebihnya maaf gadang ragu. Agiyah gadang faedah, maaf gadang ragu. Aduh, selebihnya maaf Allah dan tinggal. Kita ulang. Cara Allah menghapuskan, mengampuni dosa, pertama dengan istighfar, minta ampun, tobat. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Yang kedua, dengan musibah-musibah yang terjadi. Apapun musibah yang menimpa seorang mukmin, sekecil apapun, itu cara Allah untuk menghapuskan dosanya. Yang kadang-kadang kita lebih banyak tidak tahu dosa kita. Kita sendiri yang berdosa, lebih banyak kita tidak tahu apa dosa kita. Makanya diajari, wa ma anta a'lamu bihi minni. Dosa apa saja yang engkau lebih tahu daripada aku. Kan salah satu doa sebelum salam. Itu Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Yang tak tahu kita itu lebih banyak daripada yang kita tahu dosa. Nah, kenapa kita kena musibah? Ada dosa yang kadang-kadang kita tidak tahu dan tidak harus tahu. Tapi yang harus kita ketahui, ini ada dosa. Bisa tidak datang ke orang? Kenapa kita kena musibah? Ada dosa. Rasulnya tidak ada masalah. Kan Rasulnya. Allah tidak perlu mengasih tahu kepada kita dosa kita ini, dosa kita ini. Lalu engkau dihukum. Yang harus tahu musibah ini lantaran dosa. Rasulnya tidak ada. Siapa namanya min sadu Allah no tetampuang nak suku. Sedangkan jago lalu cokok pagi, memang nak terkena kita anak kita kecian. Itu kena. Nani kaca, nani kecian, nani kerja nak terkena. Among aku. Jadong jago lalu cokok, alah kolah nambah kaca pertama kali, ana baca liat, ana pikir nak terkena. Jalai sekian tahun lampau. Kalau lakukan musibah, Pak, ada dosa. Kecuali kita Nabi dan Rasul. Karena bagi mereka musibah itu untuk meninggikan posisi betul mulia. Waduh, tiba di akademisi itulah profesor. Yang kedua adalah dengan amal. Yang ketiga dengan amal-amal saleh, perbuatan-perbuatan baik. Makanya Nabi katakan, iringilah
kesalahan itu dengan kebaikan. Atbi'is sayyatal hasanata tamuha. Iringkanlah kesalahan dengan kebaikan, dia akan bisa menghapuskan. Makin banyak orang berbuat baik, beramal saleh, apalagi amal saleh itu makin banyak manfaat untuk orang lain, banyak yang dihapuskan. 3. Yang tinggal lagi maaf Allah. Ini yang lebih banyak maafnya itu. Makanya di surat Asy-Syura ayat ke-30 ini dikatakan ya'fu an katsir. Ya'fu, Allah memaafkan banyak sekali. Intinya dosa-dosa kita banyak yang dimaafkan begitu saja, tanpa minta ampun, tanpa musibah, tanpa amal saleh, tapi dimaafkan saja. Kenapa? Tapi Allah itu afuun karimun. Dia maafkan banyak sekali dosa-dosa kamu tanpa minta ampun, tanpa musibah, tanpa amal saleh. Itu terlalu banyak yang harus kita syukuri. Karena kita tidak tahu kebaikan Allah, nikmat Allah, kita tidak bersyukur. Itu sangat patut kita syukuri. Tidak semua dosa kita diikap oleh Allah, diberi sanksi oleh Allah, tapi ada yang dimaafkan begitu saja. Empek 3, tapi nancik lain itu kena maaf Allah. Kaji kita pagi hari ini nampaknya sampai di situ. Semoga apa yang menimpa kita, apa yang terjadi pada kita, bagi kita menjadi suatu hal yang dapat kita ambil hikmah rahasianya. Terutama kalau kita ditimpa sesuatu musibah, jangan salahkan siapa-siapa. Makhluk lain itu kan hanyalah alat. Makhluk lain itu hanyalah alat yang dipakai oleh Allah untuk memperingatkan kita bahwa kalian berdosanya. Nih caranya begini. Di samping untuk menguji kesabaran, ketabahan, keridaan, juga untuk menaikkan derajat dan menambah pahala. Ini tidak usah kita marah kepada orang lain, cuma sulit. Gara-gara kalian, ya sulit, Pak. Gara-gara kau. Jadi selagi-lagi janganlah kita sering-sering menimpakan apa yang kita alami berupa musibah kepada orang lain. Itu hanyalah perantara, alat yang dipakai untuk menguji kita. Saya beri contoh sebelum tertutup. Kami kalau boleh kami di sekolah kau kembaran boleh. Murid cakap tu kalau ujian, ada murid ko nambangi ke soal, cabiannya soal. Ada nambangi ke guru. Tak ada ke Pak Ibu ajaran dulu nambangi. Ya, sebenarnya nyo ndak siap untuk diuji. Itu tengok kan? Ada orang nambangi ke kertas soal, cabiannya coret-coret. Ada orang nambangi kepada tim penguji, guru. Arunya tak tentuan ni bangihnya, tak kasih kelapai bangih. Sebenarnya tak siap, tak uji. Mudah-mudahan tertengkok. Kalau begitu cara kita, musibah, jangan salahan orang tu cuma kertas soal. Mau ngecek dulu kan? Oh ya, mau ngecek dulu kan? Ini cabian kertas soal. Orang itu cuma alat yang Allah jadikan untuk menguji kita. Tangkok dan tertangkok gaji kita sampai situ. Semoga berfaedah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.